tidak ada perencanaan pembuatan jalan yang sampai dengan tuntas. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya, Pak, kedepannya kami Bobi Surya memastikan bagaimana pembangunan infrastruktur yang ada di Sumatera Utara kami pastikan tidak akan seperti 5 tahun yang lalu. Kami memastikan pembangunan infrastruktur di Sumatera Utara akan sampai ke daerah terpencil yang ada di Sumatera Utara. Yang keempat adalah suatu kegiatan yang secara komprehensif dilakukan untuk prioritas daerah yang harus kita selesaikan. Yang pertama, degradasi lingkungan. Degradasi lingkungan ini sangat penting. Di Sumatera Utara banyak tambang, jangan sampai ada terjadi sampai seperti Maluku Utara. Yang disampaikan Pak Edi tadi tentang moda transportasi ramah lingkungan. Mungkin Pak, rumah Bapak di Johor bisa naik bis listrik dari Pemko Medan mungkin Pak. Yang berikutnya tentang moda transportasi di daerah terpencil. Kalau mau disampaikan, tadi mau disampaikan moda transportasinya, saya yakin kalau sekarang dikasih moda transportasinya 2 bulan, moda transportasi itu hancur. Kenapa? Karena jalannya pun hancur. Mohon izin Pak Edi, saya baca-baca di media, Bapak hanya untuk benerin halaman rumah dinas gubernur 2 miliar Pak keluarkan Pak. Harusnya penyerahannya dari Jakarta itu gubernur yang diajak di situ. Para gubernur diserahkan ke wali kota dan ditentukan ada kerjasama yang harus diselesaikan. Dan pada akhirnya menjadi suatu keributan dan kendaraan itu sampai sekarang belum terselesaikan. Masih ribut. Yang kedua, kendaraan listrik yang disebut situ adalah dari Johor, tapi hanya 20% orang yang menggunakan kendaraan tersebut. Kenapa? Karena lebih cepat menggunakan kendaraan yang lain daripada menggunakan bus listrik tersebut. Ini perlu kajian. Bis listrik itu Pak bukan dari pusat Pak, kami pemerintah Kota Medan kerjasama dengan pihak swasta. Bukan dari pemerintah pusat harus diserahkan ke provinsi baru ke Kota Medan. Enggak, kami kerjasama sendiri Pak. Kami cari sendiri, kami cari investornya sendiri untuk masuk ke Kota Medan. Kalau diserahkan provinsi, ya kalau Bapak mau diserahkan provinsi, ngomong baik-baik lah Pak. Wali Kota Medan, jadi baru membaca BLK yang ada di Kota Medan. Untuk itu data BLK yang ada di Sumatera Utara itu 17, walaupun belum menjawab satu kebutuhan dari masing-masing perusahaan. Itu juga PLK dipakai untuk edukasi praktek untuk anak-anak SMK yang tidak punya laboratorium yang ada di sekolah SMK. Masalah PLK Kota Medan Pak, mohon izin Pak, Bapak salah ya, itu balai besar ini kan PLK dari provinsi. Kalau Pak misalkan bedakanlah BLK mana, balai besar mana Pak, itu mungkin bisa bisa membedakan mana BLK, mana balai besar. Setahu kami memang BLK baru ada di Siantar Pak. Kalau boleh 17 tadi boleh Pak disebutin. Ya minimal 3 lagi Pak, di mana yang ada 17 tadi Pak. Tapi di Medan bukan Pak ya, bukan, itu bukan BLK, itu balai besar setahu saya. Kami sudah mendengar bahwa tempat pembuangan akhir regional untuk Mebidah ini sudah pernah direncanakan, namun tidak ada realisasinya. Sementara Kota Medan sudah pengadaan tanah, yaitu BSPN hilir, namun demikian
sampai hari ini yang menjadi tanggung jawab gubernur, tempat pembuangan air sampah regional ini belum pernah terwujud. Ada yang sedikit yang disampaikan Pak Surya, kami sudah pernah ikutin arahan Pak Edi ketika menjadi gubernur untuk membuat TPA regional di SDN Hilir di Deli Serdang. Waktu itu ditetapkan di sana, pemerintah kabupaten kota diminta untuk mengadang lahan. Kami sudah beli kurang lebih 20 hektar Pemko Medan, tapi kena prek ditinggal gitu. Sampai hari ini jelas keberadaannya. Bagaimana mungkin kita bicara bisa memperbaiki dan bisa menyelesaikan sampah kalau infrastruktur yang dibangun di Kota Medan tidak satu pun yang selesai? Terbukti pasar aksara tidak selesai, pembangunan infrastruktur menggali drainase yang ada di Kota Medan satu pun tidak selesai, dan itu menimbulkan sampah yang jelas-jelas kita lihat. Jadi perlu, jangan hanya sekedar menyampaikan kami telah ini. Jawab karena tadi disebut tentang Kota Medan. Pak Edi, Medan memang pernah jadi kota terjorok di Indonesia. Tapi sebelum saya wali kotanya, Pak, pas saya masuk kita benahi TPA-nya dari organ damping menjadi sanitary landfill. Hari ini kita mendapat penghargaan dari kementerian. Pak Edi, harusnya bisa tidak salah. Masa datanya tadi salah. Balai besar di dalam BLK. Ini harus bisa lihat data. Dan Pak Hasan, ya kita sama-sama tentunya ingin belajar. Tapi apa yang disampaikan tadi tentang sampah, kok nggak nyambung Pak ya? Berarti 2,7 triliun itu yang gagal, penyebabnya sampah juga berarti Pak. Kalau dari masalah proyek mobil yang harus disampaikan, yang belum selesai, bukan gagal. Ini gagal ya, ini yang gagal. Berarti sampah bertumpuk karena 2,7 T gagal, kan nggak mungkin begitu Pak. Ya ada istilah. Sebetulnya prinsip pokoknya adalah gubernur itu harus membangun tempat pembuangan akhir regional, dan ini sudah 17 kali rapat dengan Medina tapi juga belum terrealisasi. Kemarin kami ke salah satu daerah di Asahan, kami sampaikan bahwasanya permasalahan tanah di Sumatera Utara itu juga harus dilakukan dengan keterbukaan dan juga kesetaraan. Karena itu kami akan membuat task force atau semacam gugus tugas yang bekerja dengan Pemerintah Kabupaten Asahan, karena tadi disinggung Asahan, kita sudah membentuk tim penyelesaian masalah. Kita sudah bentuk tim. Anggotanya adalah Forkopimda, melibatkan TNI Polri dan Badan Pertanahan. Tapi memang tidak pernah selesai karena penyelesaiannya bukan di tingkat kabupaten. Pasal 33 ayat 3, bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Kita tahu itu semua. Dan di Sumatera Utara begitu banyak tambang, ada tambang emas, ada tambang-tambang batu bara, ada bahan semen. Ini harus kita rawat dan kita ketahui. Sedangkan di luar Sumatera Utara saja, yang kami dengar kabar, kami dengar berita, ada memutus tentang tambang-tambang yang khususnya di Maluku Utara. Untuk itu saya ingatkan, jangan ganggu tambang, karena itu peruntukannya untuk rakyat, kesejahteraan rakyat yang dikelola oleh negara. Saya tanyakan bagaimana pendapat Paslon 1 tentang ini. Boleh membuka usaha pertambangan di Sumatera Utara. Kalau ditanya hari ini berapa jumlah tambang yang hasilnya membuka hutan, ini setahu saya rekomendasinya dari Provinsi Sumatera Utara. Kita cek hari ini berapa banyak tambang yang merusak alam. Kita tahu galian-galian C banyak merusak sungai Sumatera Utara, dibiarkan.
Kalau mau dijaga ya benar-benar dijaga. Boleh dikelola swasta bekerja sama dengan masyarakat setempat, memberdayakan masyarakat setempat, menghasilkan untuk masyarakat setempat. Bukan hanya dibiarkan. Kita boleh lihat mungkin banyak juga tambang-tambang ilegal yang ada di Sumatera Utara dan dibiarkan sama provinsi Sumatera Utara. Ini yang saya ketahui. Banyak juga jalan-jalan yang rusak hari ini karena tadi pertambangan liar yang dibiarkan. Galian-galian dibiarkan. Kalau boleh mengutip perkataan Pak ini, kalau terasa dari kami yang melanggar, dia laporkan Pak. Kami tunggu laporkan. Ada mekanisme hukum, dia laporkan. Silakan Pak, ada penegak hukum jelas. Jangan cuma gara-gara baca di media, Bapak bawa ke ranah debat. Kalau memang ranah debat, silakan. Bapak mau pernyataan saya di depan sini, Bapak laporkan dulu. Kalau Bapak laporkan, setelah Bapak laporkan ada hal-hal yang kami lakukan, mangkir dari situ, baru Bapak kami suruh pernyataan di masyarakat. Jadi kalau Bapak belum laporkan, baca di media, Bapak bilang, dengar-dengar isu, Bapak bilang, Bapak mau curiga, Bapak bilang, laporkan Pak, laporkan. Ini yang bisa kami sampaikan. Kalau memang ini yang Bapak perlukan untuk masyarakat Sumatera Utara, silahkan Pak, silahkan. Ini yang harus Bapak lakukan. Silahkan. Terima kasih. Saya ingat Pak, Bapak pernah waktu itu peletakan batu pertama untuk tol dalam kota Medan Pak. Selama saya jadi wali kota Pak, saya cari-cari batu itu Pak. Peletakan batu pertama untuk tol dalam kota. Bapak bilang tadi sungai, banjir. Bapak perencanaannya mau bangun tol di pinggir sungai Pak. Tidak ada perencanaan pembuatan jalan yang sampai dengan tuntas. Itu satu. Yang kedua, 2019 yang rencananya kita akan kerjakan sesuatu, kita harus bayar hutang. 2020 sampai 2022 akhir itu kita COVID, Pak Bobi, termasuk Kota Medan. Kota Medan itu Pak Bobi wali kota, COVID yang menangani provinsi, bukan Kota Medan. Rumah sakit dibikinkan semua, tapi makanya saudara-saudara saya rakyat Sumatera Utara, ini adalah pekerjaan yang harus kita tunaikan ke depan.